Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang akan dipandu oleh moderator, yakni Profesor Dr. Malik Saifuddin SKM MKes. Beliau merupakan guru besar di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kepada Bapak Profesor Dr. Malik Saifuddin SKM MKes, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa lidini wali wa kafa billahi sayyidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'dahu la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat saja yang kita banggakan adalah Bapak Alifuddin SENM selaku Ketua anggota DPR RI, yaitu merupakan komisi 7 dari di bidang ekonomi dan UMKM. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang menghormati tokoh masyarakat Pak Abdul Jamil SKP yang kami hormati, dan Ketua PWK di Kalimantan Barat Yai Haji Buransyah SAG MPD, dan seluruh majelis sholawat yang berbahagia. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan segera mendengarkan, yaitu sebuah sosialisasi pilar kebangsaan. Saya kira sangat luar biasa, karena Indonesia tidak akan berdiri tegak saya kira kalau tidak ada fondasi 4 pilar ini. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana isinya, substansinya, silahkan kita dengar bersama-sama, dan nanti silahkan untuk interaktif ya. Waktunya insya Allah selama kurang lebih 30 menit ya. Kepada beliau kami persilahkan untuk hadir di panggung ini untuk memberikan sosialisasi pilar atau 4 pilar kebangsaan ini. Dipersilakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kebetulan tidak ada CV yang ada di sini untuk beliau, jadi nanti boleh cerita karena tidak kenal, tidak sayang ya. Sekalian harapannya bisa menyampaikan biodatanya. Oleh karena itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua IKADI Kalbar Ustaz Haji Buransyah SAG MPD, Sobron, Bang Jumri, Ustaz Malik, Ustaz saja semuanya yang hadir, yang tidak disebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah. Sudah akan menyampaikan beberapa pantun. Sungai Kapuas airnya mengalir, tempat anak bermain sampan. Alhamdulillah hari ini Bang Alif hadir karena cinta dengan Ustadz dan Ustazah. Hadirin sekalian, ada pohon berbuah lebat, namanya pohon poe. Orang Pontianak sungguh hebat, membuat Bang Alif selalu senang datang kemari. Jadi karena mertua saya, istri saya, anak saya semua di sini. Mungkin tadi diinformasikan baru saja Bapak mertua ya, orang tua kandung istri
ya. Untuk itu mohon baca Fatihah saja. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Suratul Mustaqim, Suratul Lazim. Mungkin sebelum mulai materi ya kepada Ustaz Burhansah dan tim, kalau memang ingin hadir lagi hari Ahad malam Senin ya sangat sukanya mungkin karena agar sholawat lebih panjang setelah tahlil dari masyarakat sekitar. Sebab masyarakat kadang-kadang kalau terlalu lama agak bisa ya. Jadi kita selesaikan acara sebagaimana kebiasaan masyarakat sekitar yang nggak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan khusus yang mau saja. Jadi kalau tadi Bampuran bisa kalau 50 orang Bampuran ya. Kalau bisa datang jamaah Miftahur Rahmah lah sesuai alamatnya Bampuran di hari ke-7 ya. Jadi Bang Alipudin tidak ingin banyak menceritakan ya tentang 4 pilar karena panitia ngasih 30 menit, standarnya ini 4 jam. Tapi karena kita anggap sudah paham semua, maka ritual yang untuk pelaporan 4 pilar ya kita lakukan saja. Pertama kita ingin ngetes aja lah, ya Bapak Ibu ya, yang dites ini dapat hadiah. Di samping tadi kata Bang Burhan, pulangi dapat hadiah itu. Sekarang yang bisa menjawab dapat hadiah. Pertanyaan sangat mudah lah. Kami menjelaskan dengan bentuk pertanyaan. Yang pertama, sebutkan sila ketiga dari Pancasila. Yang mana nih? Iya. Berdiri sebutkan namanya dari mana? Yang mana? Itu? Iya, betul. Yang mana ini benar? Betul. Sesuai dengan Pak Menteri. Sebutkan namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Selvia, asalnya dari Apa? Padang. Selvia? Selvia. Selfie. Terus. Asalnya dari Pontianak di daerah pantai. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan. Persatuan Indonesia. Betul ya. Jadi saya ingin indikan bahwa inilah Pancasila sebagai dasar negara kita dan yang merumuskan adalah para ulama. Ya. Sekarang saya ingin juga menguji ya sebenarnya rumusan Pancasila yang sekarang itu ya adalah sebelumnya itu lain. Sekarang saya ingin bertanya sila pertama menurut Piagam Jakarta ini. Ya, dipersilakan. Wah, cuma satu nih. Berarti Pak. Mohon panitia mencatat ya namanya. Menurut Pak Jalil, silakan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul. Coba berdiri tadi jawab. Ya biar dipoto. Siapa? Nah, ada fotonya dulu. Nama Tajudin Pak. Oh Tajuk. Tajudin. Udah kenal Pak? Ya, Kepala Sekolah Harunia. Kepala SMA Harunia Pak. Pantes lagi. Pantas lah. Yang jawab pertama tadi juga murid Harunia Pak. Oh iya, Yang alhamdulillah. salah gurunya.
kita buka SDM unggul ya. Jadi kita langsung ke SDM unggul, inilah yang sedang diperjuangkan oleh PKS. Pokok 313. Jadi pertanyaannya sangat mudah ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal yang sangat istimewa. Pasal 31 ayat 3 bunyinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Dani dari kelompok Majelis Selawat Miftahul Rahmah Pontianak. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terima kasih Pak telah membaca dengan baik. Dan kita kasih bocoran lah. Kasih bocoran. Bapak Ibu, inilah salah satu program dari PKS. Kami ada pendidikan, ada kaderisasi. Jadi pendidikan PKS sangat persis dengan pendidikan yang ada di negara ini. Dan sekarang yang bagaimana kita lihat di media ya, bahwa akan ada undang-undang Sisdiknas dan Yahudi akan intent memasukkan program-programnya. Untuk itu pada masyarakat yang Bang Jumri untuk memberikan masukan dan sampai ada anggota dewan yang masuk angin itu. Jelas kita kunci adalah keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa yang kita merahkan ini. Ini kunci. Jadi bahwa pendidikan nasional kita adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, subhanallah. Jadi sudah dikunci oleh para pembuat undang-undang dasar di masa reformasi. Nah, inilah pasal yang paling unggul ya saat ini. Untuk itu marilah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta saja ya, untuk tidak diam ya, kita sama-sama berjihad agar pasal ini jangan sampai ada yang berubah. Ini pasal udah bagus, sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh PKS. Untuk sebagai hiburan juga Pak kita lanjutkan bahwa, atau saya uji lagi lah, 4 pilar itu apa saja sih? Berdiri Pak, biar dipoto lagi Pak. Ya, nama Abdul Karim Pak ya. 4 pilar: 1. Pancasila. Ya. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Ya. 3. NKRI. Ya. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nanti mau dicatat namanya Pak. Untuk hiburannya dalam syair lagu Omai Rama ada tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang syair awalnya adalah 135 juta penduduk Indonesia. Jadi foto. 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Saya bertemu Bang Jumri dan salah satu guru saya juga ya, karena dari beliaulah justru saya mengamalkan ayat ini. Yang saya bacakan ini terdapat dalam surat keberapa ayat keberapa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
al-khawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi karena di sini majlis sholawat kan, dan Bang Jumri ngasih nasihat saya terhadap ayat ini, maka saya, tapi jangan Bang Rubi yang jawab ya, di luar Bang Jumri. Nah, tapi Bang Jumri bisik-bisik tetangga boleh. Al-Quran surat keberapa, ayat keberapa? Hah? Ayo ada yang jawab? Ayo. Silakan. Dipersilakan. Ustaz Aida boleh Ida? Atau bisikin tetangga? Oh iya Ustaz, kita Atau silakan. Ustaz Ida nggak apa-apa, langsung jawab. Silat ayat 31. Ya, kasih. Iya. Nama. Nah, Silakan Bu. Nama Inarela surah Al-Fusilat ayat 31. 30, 31. Kita cek dulu ya. 70. Salah. Tak jadi. 30, tapi bener lah. Jadi di sini ada Bapak Ibu ya, ini bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Ternyata dengan kita cepat bisa melihat Al-Quran surat ke-41 ayat ke-30. Jadi saya ingin membacakan nasihat dari Bang Jumri ya melalui ayat di sini, dan ini bisa kita amalkan. Inilah salah satu resep awet muda, Bang Jumri ya. Resep awet muda. Kok bisa? Makanya kita bacakan. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, saya beriman kepada Allah, sumastaqom, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah di sini yang turun kepada dalam pendiri kita itu malaikatnya bukan satu, tapi banyak sekali. Mungkin kalau ada orang Jawa ya, banyak itu banyak sekali malaikat yang turun kepada dia. Nah karena malaikat banyak, alla takhafu, adamul khauf, tidak ada ketakutan, yang ada adalah berani. Wala tahzanu, enggak sedih, adamul huzn, tapi bahagia. Nah disinilah di Bang Jumri ya, kita selalu bahagia. Mengalami kesulitan, nggak punya duit, ya tetap tersenyum aja. Kalau ibu suami hari ini nggak ngasih uang atau ngasihnya 50.000, alhamdulillah. Sekarang pulang mungkin dapat amplop. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jadi kita syukuri apa yang ada. Apalagi kita senang, tentu tetap bahagia. Kita mengalami kesulitan pun tetap tersenyum. Ada munuzun, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang surga yang dijanjikan. Nah, kita adanya optimis bahwa amal kita akan dibalas. Amin ya. Seperti tadi Bapak Ibu sholawat nggak tuntas, kata Bang Quran, dituntaskan di rumah Bang Quran ya. Nanti dituntaskan lagi di rumah Bang Alipudin ya. Tapi setelah itu Bang Quran, setelah apa? Ditutup, kita lanjut sholawat. Kembali kepada ayat di sini, ya ini mungkin nasihat yang Bang Jumri berikan ke Bang Alipudin yang kita sudah baca, tahu ayatnya, tapi begitu diingatkan, inilah penyebab awet muda, Alif. Ya, jadi apa, kita happy saja Bu, nggak pernah ngalami stres. Yang kata Umar Amma kan stres itu obatnya iman dan takwa. Ya stres. Jadi kalau kita bahagia terus insya Allah. Nah, mungkin disinilah dan ayat di sini ya Bang Alipudin mengingatkan Bang Alipudin sendiri, seperti sekarang kita sedang kena musibah, ditinggal oleh bapak mertua, ya sudah kita ikhlas aja, ikhlas dan ridho. Kita doakan, memang sudah waktunya ya. Tinggal kita sebagai anak adalah menjadi anak yang soleh, walaupun soleh ya ada ulah. Mungkin ini sebagai tambahan nilai-nilai ya, bahwa tambahan pertanyaan juga yang didapatkan oleh Bu Ida ya. Udah berapa Dik?
Kita maju yang 6 orang lah, kita berikan hadiah. Wida maju, walaupun salah satu nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu ya, kalau ingin awet muda, hafalkan ayat ini Bu ya. Ayo Nuna tak boleh bagi. Makasih Pak. Kalau tak bagi saya setengah, saya tak rekam lagi ke. Ada video wanita. Saya minta kepada Bang Burhan, Bang Sabran, Bang Fabri, Bang Malik, Pak Balik, bantu-bantu. Silakan. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Ali. Kalau sekolah ada sekali. Satu, dua, tiga. Oke. Sini. Satu, dua, tiga. Satu lagi nih, Win. Terakhir. Foto lah. Satu, dua, tiga. Foto semua. Foto.